belajar di alam seperti kemarin itu kami melakukan kegiatan belajar di alam, yaitu di belakang rumah baca Ayatayo itu ada sebuah sungai yang bernama Ayatayo. Kami juga melatih anak-anak untuk belajar di alam dengan berbagai macam kegiatan seperti membaca puisi, menggambar, dan yang lainnya. Selanjutnya kami juga mempunyai program berkebun dan membersihkan lingkungan. Juga praktik ibadah seperti mengajari anak-anak bagaimana tata cara sholat yang benar, tata cara berwudu yang benar, dan juga seperti hafalan-hafalan ayat-ayat Al-Quran. Nah, selanjutnya kami juga membuka lapak baca sebulan 2 kali untuk menarik perhatian anak-anak yang belum bergabung agar mereka mau bergabung di rumah baca Ayatayo. Selanjutnya kami juga ada program penanaman pohon. Seperti yang lainnya juga kerajinan tangan. Anak-anak juga kami latih untuk berkarya, menyalurkan hobinya melalui seni, kayak kerajinan tangan, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Kesimpulannya, bagi teman-teman yang ingin membangun sebuah rumah baca, yang pertama yaitu karenanya ada niat yang tulus dan baik, insya Allah Allah akan mempermudahkan semua jalannya. Mungkin demikianlah kegiatan literasi yang ada di Rumah Baca Ayatayo yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu, teman-teman, dan Forum Pegiat Literasi Sumatera Barat yang telah memberikan kesempatan kepada Rumah Baca Ayatayo untuk berbagi. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih kepada Kak Yeni Eliza untuk pemaparannya tentang sharing-sharing mengenai TBM-nya, Kak ya. Iya, Oke. sama-sama. Ini sebelumnya ada yang ketinggalan sedikit. Ini saya mau menyampaikan tentang data diri dari Kak Yeni ya. Seharusnya tadi ini disampaikan di awal. Oke, izin sebentar Kak ya. Iya Kak, ya Kak. Oke, pemateri kita yang barusan namanya Kak Yeni Eliza, kelahiran Pinagar, tanggal 26 September 1994. Itu riwayat pendidikannya dari lulusan S1 Bimbingan dan Konseling UIN Bukit Tinggi. Oke, organisasinya pernah menjadi wartawan kampus di Al-Itqan, pernah menjadi wakil BEM Kesatuan Aksi Mahasiswa Pasbar, menjadi anggota di Forum Pegiat Literasi FPL Pasbar, menjadi bendahara dan sekretaris koperasi MTSM Kajai, dan anggota MPI PDM Majelis dan Informasi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pasbar. Oke, jadi dari yang saya tangkap untuk TBM yang kakak dirikan ini di Pasaman Barat, tepatnya itu di Kajai, dimulai dari adanya bencana gitu Kak ya. Kemudian akhirnya banyak kegiatan-kegiatan yang dicanangkan di sana. Oke. Oke, baik. Untuk materi dari Kak Yeni Eliza, terima kasih. Selanjutnya kita persilahkan kepada pemateri kita selanjutnya. Itu ada Uni Sri Eka Handayani dari RBAN Agam. Ya, kepada Uni Sri dipersilahkan. Lihat tayangannya, Kak Zikra? Ada. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, sahabat TBM, terima kasih kakak-kakak semua yang hadir di kegiatan kita hari ini.
Forum Pegiat Literasi Sumatera Barat. Bunda Yasmi, selamat bergabung juga Bunda Yasmi. Semua teman-teman di sini, penasehat, banyak ya kakak-kakak kita di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, sahabat Taman Bacaan, Forum Taman Bacaan, Kantong Baca. Hari ini kebetulan topik kita yaitunya tentang bagaimana cara mendapat buku dan membangun sebuah taman bacaan. Saya Sri Kandayani, founder dari Rumah Baca Anak Nagari. Di sini saya akan membahas yaitunya pertama gerakan literasi masyarakat, 2 kiat membangun TBM, 3 buku dan TBM. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, sebuah taman bacaan atau sebuah gerakan literasi, nanti saya akan berbicara bagaimana triknya. Di sini mungkin saya tidak akan menceritakan tentang Rumah Baca Anak Nagari, tapi bagaimana secara globalnya saja, apa kiatnya, mungkin teman-teman nanti kita bisa share ini PPT. Gerakan literasi masyarakat, sebagaimana gerakan literasi nasional, sebelum gerakan literasi nasional ada pasti berawal dari gerakan literasi yang berada di rumah. Baru gerakan literasi sekolah dan gerakan literasi masyarakat. Gerakan literasi masyarakat itu terdiri atas gerakan literasi keluarga, sekolah, dan masyarakat. Seperti gerakan komunitas literasi, taman bacaan, rumah baca, pustaka bergerak, pojok baca, dan lain-lain. Masalah literasi bukan hal yang baru, tetapi ini mungkin sebelum adanya era reformasi, di eranya Bapak Soeharto sudah ada itu namanya literasi. Kita tahu Undang-Undang Literasi Masyarakat, yaitunya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, yaitunya tentang bagaimana perpustakaan pemerintahan daerah masyarakat mendorong tumbuhnya taman bacaan dan rumah baca untuk menunjang pembudayaan gemar membaca. Intinya awalnya adalah bagaimana kita gemar membaca. Sejarah literasi Indonesia. Literasi adalah bukan hal yang baru. Sejak zaman Pak Soekarno, Pak Soeharto, era reformasi, era Jokowi, sudah sering kita dengar masalah membaca, masalah buta aksara di zaman Soeharto, buta huruf, bagaimana TBM di era reformasi, begitu juga sampai saat sekarang, bukan hal yang baru. Membaca masyarakat adalah suatu wadah atau tempat yang didirikan, dikelola oleh masyarakat maupun pemerintah yang berfungsi sebagai sumber belajar, yang memberikan akses layanan bahan bacaan sesuai dengan atau berguna bagi masyarakat sekitarnya, sesuai dengan Direktorat Pendidikan Masyarakat pada tahun 2009. Selanjutnya, pengelolaan sebuah komunitas baca. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, dalam membangun sebuah taman bacaan atau komunitas baca, membangun TBM kreatif yang menyenangkan itu, sering kita mengatakan mengupayakan lingkungan sosial TBM yang mendukung. Bagaimana kalau lingkungan TBM yang mendukung, nanti akan saya jelaskan, saya paparkan. Selanjutnya mengkondisikan lingkungan fisik TBM yang ramah literasi, menghadirkan program TBM kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Sahabat Rumah Baca, perlunya lingkungan sosial TBM yang mendukung, yaitunya pelibatan pemangku kebijakan seperti jorong, wali nagari, camat, wali kota, bupati, dinas pendidikan, perpustakaan daerah, dan lain sebagainya. Pelibatan masyarakat, mulai tokoh masyarakat seperti saya di Kabupaten Agam, saya Sri Kandayani memiliki rumah baca di Kabupaten Agam, yang keseharian saya sebagai guru di Kota Bukit Tinggi. Yang berhubungan, kemarin maaf kakak, saya protes kalau tentang flyer yang berhubungan dengan taman bacaan, biasanya saya itu Agam, karena posisi rumah baca saya juga di Agam. Di sini saya melihat pelibatan masyarakat, tokoh masyarakat
sastra, keluarga, dan orang tua. Perlibatan sektor swasta, komunitas baca, dan pihak lain yang bertekad membantu mengembangkan sumber daya manusia Indonesia. Dalam membangun sebuah taman bacaan atau rumah baca, ini sering saya sebut kalau saya diminta jadi narasumber, ini adalah 10 trik membangun rumah baca yang saya lakukan di rumah baca Anak Nagari. Pertama, niat dan tujuan. Sahabat rumah baca di mana saja berada, Forum Pegiat Literasi Sumatera Barat di mana saja berada yang mendengar hari ini, niat dan tujuan itu sangat penting. Kenapa saya mengatakan demikian? Saya sendiri melihat contoh rumah baca yang dibangun karena niat tulus, ikhlas, atau dengan tujuan mengembangkan misalkan bagaimana anak di kampung saya bisa belajar, bagaimana saya bisa bermanfaat, itu berbeda loh dengan kalau kita membangun rumah baca pertama karena niat dana pokir. Yakin dengan saya habis dana pokir itu akan habis. Karena saya sendiri sering memberi pelatihan atau tempat konsultasi teman-teman yang pernah salah satu komunitas baca, dia lahir, dia ada karena adanya dana pokir. Setelah dana pokir habis, dia habis begitu juga. Ada juga orang yang mendirikan taman bacaan karena lomba. Saya juga melihat salah satu taman bacaan yang juga hadirnya itu saat lomba. Betul-betul dipersiapkan, juara di lomba. Habis lomba dia habis. Jadi sahabat rumah baca di mana saja berada, Forum Pegiat Literasi Sumatera Barat, kalau niat kita dalam membangun sebuah taman bacaan, itu harus benar-benar tulus, ikhlas, mempunyai visi, misi, atau niat kita itu apa. Yang kedua, tempat atau lokasi atau base camp. Sebuah taman bacaan harus punya tempat, harus punya lokasi. Kenapa? Orang akan melihat di mana tempatnya. Bagaimana tempat itu, apakah ramah anak, apakah sesuai. Karena orang takut. Karena pada zaman sekarang tidak pun ada TBM, orang bisa mengakses literasi digital sangat mudah diakses. Orang bisa menggunakan iPusnas, orang bisa menggunakan berbagai buku seperti Let's Read dan lain-lain. Kalau adanya tempat kita itu adalah tempat berkegiatan, tempat kita berdiskusi, tempat yang jelas, maka anak-anak atau orang tua atau siapapun yakin dengan tempat kita itu. Oh, berarti betul-betul ada berkegiatan di sini. Selanjutnya, adanya sumber daya manusia. Tempat saja yang bagus, tetapi tidak ada sumber daya manusia, saya yakin juga tidak akan berjalan sebuah taman bacaan. Karena saya juga melihat ada taman bacaan yang disebut yang pernah saya bina, yang pernah kita berkolaborasi, tempatnya bagus, tetapi sumber daya manusianya tidak ada, akhirnya juga tidak bergerak. Jadi sumber daya manusia itu perlu. Bagaimana dengan sumber daya manusia? Otomatis kita perlu relawan, kita perlu yang mensupport seperti saya. Kami rumah baca Anak Nagari. Support pertama saya itu adalah suami saya. Baik itu segi pendanaan dan lainnya. Selanjutnya keluarga saya, orang tua saya, abang saya. Di waktu kita membawa anak jalan-jalan, di waktu kita wisata edukasi, waktu kita belajar, semua itu ada support dari misalkan saudara-saudara. Kami tidak pernah misalkan meminta bensin atau apa ke orang, kita hanya memanfaatkan sumber daya manusia yang di lingkungan kita. Itu pertama. Soalnya pendanaan. Pendanaan itu sangat penting. Yang kami rasakan, otomatis semua pergerakan itu harus ada pendanaan. Tetapi pendanaan ini bukan yang utama atau faktor utamanya. Kenapa saya berani mengatakan demikian? Kami juga membangun sebuah taman bacaan itu bukan dana besar, tapi kami juga dananya juga kecil. Tapi bagaimana cara kita mendapatkan dana? Misalkan kita yang pernah kami lakukan ya membuat bunga, akhirnya setelah jualan bunga akhirnya mendapatkan uang. Atau membuat misalkan kopi rumah baca. Walaupun kita seperti kami itu mengambil kopi ke orang lain karena terkenal di daerah tetangga saya, Kota Bukit Tinggi itu dengan kopi misalkan. Akhirnya kami menjual kopi atau menjual kerupuk jange yang dibuat oleh abang sepupu saya.
Seperti itu kita juga bisa mendapatkan dana. Sebuah taman bacaan kadang tumpur itu karena bensinnya habis. Apa? Pendanaannya habis. Jadi bagaimana kita itu, makanya harus adanya literasi inklusi sosial di sebuah taman bacaan. Selanjutnya ketersediaan bahan bacaan. Saya sering mengatakan, orang mengatakan, sebuah taman bacaan bukan bukunya. Tetapi berbeda prinsip dengan saya. Kalau menurut saya, sebuah taman bacaan itu harus ada ketersediaan bahan bacaan. Namanya aja taman baca. Bukan buku. Tapi kalau bagi saya, ketersediaan bahan bacaan itu sangat penting. Apa yang dibutuhkan masyarakat, ya namanya taman bacaan, ketersediaan bahan bacaan itu harus ada. Selanjutnya, program kreatif inovatif yang berkelanjutan. Sebuah taman bacaan tanpa adanya program sama juga bohong. Kenapa saya mengatakan demikian? Kalau tidak ada program, lama-lama orang yang datang ke rumah baca juga tidak akan ada. Lama-lama adik-adik yang ke rumah baca juga akan bosan. Makanya kita harus ada punya program-program. Seperti waktu kami mendapat penghargaan dari Kementerian Pendidikan, Dikbudristek, yaitu TBM kreatif, itu karena program-program yang kami lakukan di rumah baca berkelanjutan. Selanjutnya kita perlu dokumentasi. Bagaimana ini dokumentasi itu perlu? Karena pas orang datang ke taman bacaan kita, apa buktinya itu ada. Bukan dokumentasi lama-lama saja, mulai dari lama sampai baru itu ada. Jadi dokumentasi itu betul-betul ada. Selanjutnya publikasi. Kita juga harus publikasi. Publikasinya bagaimana? Mungkin di media sosial. Seperti IG atau Facebook. Seperti itu ya. Banyak orang katakan, untuk apa kita publikasi? Kalau menurut saya, kita tidak mempublikasikan itu berarti kita bukan pamer. Tapi ini loh yang kita lakukan supaya menginspirasi kepada yang lain. Bukan niat yang lain-lain. Tapi publikasi kita ini yang betul-betul kita lakukan di taman bacaan kita. Bukan yang kita hanya share punya orang atau bagaimana. Tidak. Tapi yang betul kita lakukan. Selanjutnya kolaborasi. Kolaborasi kita dengan taman bacaan lain, dengan forum pegiat literasi, dengan TBM, dengan teman-teman atau yang lain, itu sangat perlu. Mulai kolaborasi dengan misalkan perpustakaan, dinas pendidikan, badan pemberdayaan perempuan dan anak, duta bahasa, seperti itu, atau komunitas-komunitas lain. Selanjutnya adalah evaluasi. Di dalam sebuah pekerjaan harus ada evaluasi. Tidak mungkin kita melakukan sesuatu tidak ada evaluasi. Jadi segala sesuatu yang kami lakukan harus kita evaluasi. Minimal sekali 6 bulan atau sekali 5 bulan tuh kita lihat ini sampai di mana, kegiatan kita bagaimana. Itu yang kami lakukan di taman baca atau khususnya di rumah baca anak Nagari, dan saya yakin ini bisa digunakan untuk semua taman bacaan. Pertama, niat dan tujuan, kedua, tempat atau lokasi, ketiga, sumber daya manusia, 4, pendanaan, ketersediaan bahan bacaan, program kreatif dan inovatif, dokumentasi, publikasi, kolaborasi, dan evaluasi. Sahabat rumah baca, selanjutnya buku dan TBM. Itu masuk ke dalam pengelolaan sumber bacaan. Sahabat rumah baca di mana saja berada, rumah baca anak Nagari ini, saya sedikit menceritakan rumah baca saya. Rumah baca saya itu berdiri, itu karena kan permintaan anak kandung saya. Bagaimana? Karena saya ingat kata dosen saya, kalau mau anak rajin baca atau pintar atau gimana, itu memang harus didekatkan dengan buku. Sahabat rumah baca, sebelum taman baca saya itu berdiri, saya sejak gadis itu hobi membeli buku. Ada bazar buku, saya beli buku. Dengan banyaknya buku saya, sampai buku itu waktu saya masih gadis dioper ke masjid-masjid, kalau yang berhubungan dengan keagamaan.
Dulu saya tidak terpikir untuk membuka taman bacaan, bahkan buku itu saya kirim atau saya donasikan ke perpustakaan-perpustakaan. Setelah ada anak, karena saya minimal 1 kali 1 bulan itu membelikan buku untuk anak saya, bahkan anak saya berpikir buku yang banyak ini bisa dibaca orang, Bun. Akhirnya kami membuat rumah baca, dia minta perpustakaan. Karena gini, mengelola rumah baca, mengelola sumber bacaan itu juga harus punya strategi. Kenapa saya bilang demikian? Kita harus cinta dengan buku. Bagaimana caranya? Ya otomatis kalau dulu saya emang orang yang paling suka membeli buku, bahkan sampai anak saya sekarang kami tetap beli buku, sampai punya taman bacaan sampai sekarang. Pengelolaan sumber bacaan ini bagi kita, untuk kita semua boleh. Kalau yang saya lakukan itu pribadi dan donasi. Pribadi kebetulan saya menyisihkan, kebetulan saya guru juga dapat sertifikasi. Saya dan suami menyisihkan itu duit pribadi kita 1 kali 1 bulan minimal 300.000 itu untuk membeli buku. Akhirnya buku kita jadi banyak sampai sekarang. Bagaimana cara kita mendapatkan buku di taman bacaan? Pertama otomatis kita beli. Kalau tidak ada beli mungkin dari donasi. Sumber bacaan itu seperti kami hadiah lomba. Kami pernah ikut kado tahun baru misalkan dari Gramedia dapat buku. Setelah itu ikut lomba bercerita dan mendongeng KPK, hadiahnya bentuk buku. Setelah itu Gramedia ngadakan acara lagi, kami ikuti. Jadi bagaimana? Pertama ikuti lomba. Kalau ada lomba bercerita atau lomba apa yang hadiahnya buku, itu kami lakukan di taman bacaan. Selanjutnya donasi masyarakat. Kalau rumah baca saya itu sering mengatakan kayak gini. Rumah baca anak nagari menerima donasi baik buku baru atau bekas. Saya tidak akan pernah mencantumkan yang namanya nomor rekening. Sahabat rumah baca di mana saja berada. Kalau menurut saya yang namanya nomor rekening itu sensitif. Jadi tidak perlu teman-teman kalau membangun taman bacaan itu mengirimkan nomor rekening. Paling nanti orang yang bertanya. Selanjutnya, join di perpustakaan bergerak, join di forum taman bacaan masyarakat. Akan ada nanti donasi-donasi buku. Mungkin datangnya bukan dari kita, tapi mungkin dari Sulawesi, dari Ambon. Seperti saya, Rumah Baca Anak Nagari, dan imbas dari Rumah Baca Anak Nagari itu ada 17 rumah baca. Itu pada umumnya sudah dapat donasi-donasi buku. Dari mana kami itu paling banyak itu dapatnya dari Umi Vera, itu dari Ambon. Seperti buku Siro, buku apa itu. Kenapa rumah baca seperti Rumah Baca Anak Nagari, Labuha Belo, Rumah Baca Musala Nurul Mukhlisin, Rumah Baca Takwa, dan berbagai rumah baca lain itu, kalau bisa mendapatkan buku itu, makanya kita harus berkolaborasi. Seperti saya, misalkan buku di tempat saya itu sudah, misalkan buku Siro itu udah full, udah cukup semua judul bacaan. Akhirnya kita oper ke rumah baca yang lain. Kata bilang, kami rumah baca ini sudah itu. Makanya saya sering bilang, minta nama-nama taman bacaan, nanti saya juga akan memberikan nama-nama taman bacaan dan foto-fotonya nanti ke Umi Vera. Nanti beliaulah yang mengirimkan dari Ambon ke Sumatera Barat. Selanjutnya, sebuah taman bacaan itu harus ada anggaran dana untuk membeli buku. Itu yang kami lakukan. Walaupun sedikit, kita kenapa? Karena mungkin buku itu nanti bosan bagi anak. Jadi kita harus juga menyiapkan pendanaan untuk membeli buku. Buku yang bagaimana ya sesuai genre yang dibutuhkan. Seperti saya, paling sering itu membeli banyak itu adalah buku anak. Karena di taman bacaan kami banyak anak-anak, dan buku yang berhubungan karena perlu bagi mahasiswa, seperti buku tentang kemasyarakatan atau bagaimana buku pendidikan, karena yang datang ke rumah baca tidak hanya orang-orang anak-anak saja, tetapi yang dibutuhkan baik itu oleh masyarakat umum atau yang lain, itu yang kita beli. Terutama kalau jujur, saya itu membeli buku itu paling
itu untuk anak kandung. Dia tuh suka buku apa gitu. Jadi karena dia misalkan sukanya seperti teman-teman bisa melihat ini buku yang nanti saya lihatkan. Jadi seperti buku-buku yang disukai anak itu pada umumnya yang kami beli. Ini sedikit tentang rumah baca saya. Itu saja Kak, kalau tentang rumah baca mungkin tidak akan nanti kita bisa bertanya jawab saja di sini. Itu sedikit kalau tentang program nanti kita juga bisa bertanya jawab di sini, tapi karena tema kita malam ini adalah buku dan TBM dan bagaimana mengembangkan komunitas baca, ini sedikit dari saya. Jika kurang tepat nanti kita bisa berdiskusi. Sekian, salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Uni Sri untuk sharing-sharingnya mengenai TBM Rumah Baca Anak Nagari di Agam. Baik, sebelum yang ingin bertanya-tanya kepada Uni Sri, kita lanjut dulu ke pemateri kita yang ketiga. Pemateri kita bernama Lindawati, kelahiran Medan 14 Januari 1979, lulusan Sastra Indonesia UNP dan S2 Pendidikan Bahasa Indonesia di UBH. Oke, baik. Beliau sekarang sedang mengelola itu Pustaka 22 di Payakumbuh. Ya, baik. Uni Linda sudah di sini, Uni? Sudah, Zik. Ya, baik. Silakan, Uni. Dimulai dari slide pertama. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa dari pembicara sebelumnya yang sudah memaparkan tentang TBM yang telah dibangun. Nah, kita juga sekarang ini berbagi terhadap TBM yang sedang kita bangun saat ini. Baik, untuk judul di sini kita beri nama, mohon maaf ini kita matikan kameranya karena sinyal di sini kurang bagus. Itu berkah dari rumah. Kenapa berkah dari rumah? Membangun TBM itu memang seperti yang disampaikan oleh Kakak Sri tadi, Uni Sri tadi, memang kita mulai dari rumah. Kalau misalnya kita sudah punya rumah, terutama rumah yang kondisinya sudah kondusif, semuanya sudah kondusif, kenapa kita tidak menjadikan rumah kita itu bisa memberikan kebermanfaatan untuk orang-orang di sekitar kita. Lanjut, next. Selanjutnya. Nah, belum, yang tadi. Nah, semuanya itu, seperti yang disampaikan oleh Sri tadi juga sama ini, itu memang semuanya berawal dari mimpi. Bagaimana kita bermimpi, kita mempunyai taman bacaan, kita yang mencintai buku, kita yang menyukai buku, kita yang merasa hidup kita dengan buku terasa, kalau tidak ada buku itu terasa hampa. Dan kalau saya pribadi dulu, ketika waktu sekolahnya dulu, waktu di MTSN Padang, kalau misalnya jadwal-jadwal tidak belajar, jadwal kelas meeting, maka main kami adalah di pustaka wilayah sekarang gitu. Nah, semuanya berawal dari mimpi. Bagaimana nanti membangun sebuah rumah di mana rumah itu penuh dengan buku. Terserahlah orang berkata apa terhadap rumah kita itu, mau dibilangnya pustaka lah, diejek lah, segala macam, terserah. Yang jelas inilah saya dan inilah passion saya, emang tidak ada orang yang melarang gitu. Nah, dari mimpi tadi kita juga harus membangun tim. Seperti yang disampaikan oleh Uni Sri tadi, kita harus mempunyai tim, dan memang tim yang pertama itu adalah tim keluarga kita. Dan selanjutnya next, dan tim yang kita bangun yang orang-orang yang punya mimpi yang sama dengan kita, mempunyai rencana yang sama dengan kita, sehingga ibaratnya nih kalau kami mengibaratkan 5 jari itu kalau cuma satu saja, ini filosofinya ya, kalau cuma satu saja itu tidak akan memberikan kekuatan untuk mengangkat sesuatu. Tapi kalau sudah ada 2 jari, maka itu akan bisa menjepit, akan bisa membawa sesuatu.
apalagi dengan 3 jari, 4 jari, dan 5 jari udah bisa menggenggam. Nah, bayangkan kalau misalnya jari kita yang 10 itu mempunyai kekuatan untuk menggerakkan sesuatu, mengangkat sesuatu, membawa sesuatu. Nah, itulah perumpamaan yang disampaikan kepada teman-teman yang menjadi tim kita. Yang mereka yang punya mimpi yang sama, punya keinginan yang sama, punya visi dan misi yang sama. Kalau kita sudah mempunyai rencana bersama, maka otomatis kegiatan kita apapun itu akan bisa terjalani dengan lebih baik lagi. Oke, next, lanjut. Nah, kemudian dalam tim itu tentu kita harus ada pembagian tugasnya. Pembagian tugas sesuai dengan yang kita butuhkan. Apa yang kita butuhkan? Dalam arti kata begini, kita itu melihat yang menjadi motor dari semua itu, passionnya di mana, kelebihannya di mana. Jadi kita tidak bisa memaksakan, oh kita harus begini, kita harus begitu. Kita sesuaikan saja dengan kemampuan kita sesuaikan saja dengan potensi yang kita punya, dan kita bahagia. Ingat ya, kita bahagia melakukan itu. Kalau misalnya menjadikan TBM atau taman bacaan yang kita bangun itu membuat malah kita menjadi stres, malah membuat menjadi kita beban berat bagi kita, berarti ini tidak bagus untuk jiwa kita, tidak bagus untuk diri kita. Ingat, sekali lagi, kita membuat sesuatu itu adalah ketika kita mencintainya, maka cinta kita itu akan membesarkan itu sendiri. Gitu. Nah, kalau kita sudah cinta, tidak ada yang bisa menghadang apa yang akan kita cita-citakan, apa yang akan kita impikan, apa yang akan kita buat sesuai dengan minat dan bakat kita tadi. Lanjut, next. Selanjutnya. Oke, nah ini yang berkaitan dengan buku. Kalau tadi itu kan berkaitan bagaimana kita membangun tim yang kuat, membangun tim yang mempunyai visi dan misi yang sama, membangun tim yang saling mencintai untuk menunjukkan keinginan-keinginan berhasilnya TBM kita ini gitu. Kemudian trik ribu, ini kita berikan trik ribu, seperti yang disampaikan Bunda Sri tadi, Unisri tadi, itu memang dengan uang saku. Dalam arti kata, kalau kita pengelola TBM tidak mau beli buku, hanya mengharapkan gratisan. Dalam arti kata, tentu kita kan, ibaratnya gini loh, kita mau ngasihkan ke orang itu tentu sesuatu yang kita cintai, sesuatu yang kita sukai. Kalau kita memberikan sesuatu itu, sesuatu yang tidak kita sukai, otomatis orang juga tidak suka. Kenapa? Karena kita mengelola sebuah taman bacaan itu, kita mencintainya, maka orang-orang yang datang pun adalah orang-orang yang juga mencintai buku itu sendiri. Orang-orang yang mencintai kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Kemudian apalagi berkaitan dengan itu, nah ini dia, kita harus seperti kata Unisri tadi dan Unieni yang di awal tadi, satu lagi, kami mungkin karena saya dan suami ibaratnya kami masuk ke dalam lingkungan kepenulisan, maka kami pun menjaring kerjasama dengan beberapa orang penulis. Misal, kami menjaring kerjasama dengan Mbak Asma Nadia. Misalnya, nih kami mau beli buku nih, Mbak Asma, kami mau beli buku terbarunya Mbak Asma ini loh. Ternyata ketika kita beli cuma satu buku, terus kita katakan begini, Mbak, kami punya TBM. Nah, bisakah kami membeli buku-buku Mbak yang lain? Ternyata kita tujuannya untuk membeli yang namanya penulis yang tadi mencintai buku, yang tahu bukunya itu akan dijaga, maka yang kami cuma beli 1 atau 2 buku, maka beliau akan belikan 25 buku. Nah, itulah ketika kita bertemu dengan penulis-penulis yang bermutu. Dalam arti kata apa itu? Penulis yang tidak memikirkan karyanya itu menghasilkan uang untuk dia, tapi penulis yang memikirkan karyanya itu dibaca oleh orang banyak dan ada kebermanfaatannya. Nah, seperti itu. Jadi, otomatis ketika kami membeli buku melalui penulis langsung, pertama, dari segi harga itu lebih murah. Yang kedua, kita dapat tanda tangannya. Dan yang ketiga, dia akan memberikan buku-buku cuma-cuma kadang kepada kita. Sebagai rasa syukurnya, karena kita menghargai buku yang mereka punya. Seperti itu. Nah, kemudian apa lagi? Nah, kita harus mencari kolega yang bersaku nih. Seperti yang katakan Unieni tadi, kita harus bertemu dengan teman-teman alumni kita, kemudian orang-orang yang ibaratnya dermawan dalam tanda kutip, maka otomatis dia akan, oh iya untuk TBM ya atau segala macam. Nah, otomatis kita akan bisa mendapatkan dana tersebut. Apakah kita malu untuk itu? Kenapa kita harus malu? Karena kita menjadikan, belum lagi kita menjadikan kita ini sebagai jalan untuk memudahkan rezekinya, sebagai amal untuk dia
akhiratnya kelak gitu. Nah, kemudian satu lagi, ketika kita sudah bergabung dengan para pencinta buku, sekali lagi, para pencinta buku, maka mereka akan dengan bahagia menitipkan bukunya kepada kita karena kita menjaga buku mereka. Itu dia. Masalahnya, kadang mereka mengatakan seperti ini, aduh, buku saya banyak sekali, tempatnya nggak ada. Udah, kita siapkan menampung. Apakah bukunya itu jelek atau layak atau tidak? Yang jelas kita tampung dulu. Karena apa? Karena para pencinta buku, mereka akan senang bukunya itu kita pelihara. Sementara dia tidak punya tempat lagi untuk menampung buku-bukunya tersebut seperti itu. Lanjut, next. Selanjutnya, nah ini dia dua sisi buku gratis, buku yang keluar dari uang saku. Nah, ini dia, seorang pengelola TBM harus siapkan dua sisi ini. Buku gratis melalui hubungan para kolega tadi, para dermawan dan para pencinta buku, atau yang disilahkan bibliofili, otomatis itu akan menjadikan pertambahan buku-buku kita yang ada. Dan kemudian uang saku. Dalam arti kata, kalau kami dengan tim tadi, kalau tim yang ibaratnya suami yang menjadi yang menjadi pengelola utama yang mengadakan buku segalanya. Jadi kami ini berbagi. Dalam arti kata, suami mengurus bagaimana buku ini bisa bertambah. Sementara saya bertugas untuk bagaimana program dengan tim yang lain, teman-teman yang lain program itu jalan. Nah, otomatis ketika uang saku tadi itu paling sering itu melihat buku-buku yang ada di medsos, bazar buku yang ada di medsos. Kemudian siapa teman-teman yang akan mau menyumbangkan bukunya, otomatis itu akan kami tangkap. Gitu. Dalam arti kata itu yang harus kami lakukan. Dan seperti yang disampaikan Unisri tadi, kami memang juga dari awal memang memberikan waktu, ada waktu untuk membeli buku siapapun anak-anak kita. Silahkan beli buku sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan passionnya. Karena apa? Karena buku itu sesuai dengan kebutuhan umur kita. Dalam arti kata, ketika kita anak-anak kita butuh buku yang seperti ini. Ketika nanti kita remaja kita butuh buku yang seperti ini. Dan sama dengan Unisri tadi, kami juga adalah orang-orang yang suka mengumpulkan buku sejak masih remaja. Dalam arti kata, buku-buku itu ketika menikah, kita harus punya, suatu saat kita harus punya pustaka. Seperti itu. Sehingga sebenarnya buku-buku yang sudah ada pada kami itu sudah ada sejak kami menikah 2007. Yang dimulai dari rumah kontrakan dengan hanya di atas kotak kardus. Bayangkan, di atas kotak kardus, dan kami membiasakan anak-anak kami untuk melihat buku. Otomatis dengan mereka melihat buku dan mereka menjadikan buku sebagai sesuatu yang mereka lihat 24 jam, itu menjadikan mereka anak-anak yang mencintai buku, dan ketika mereka keluar dari itu, mereka menjadi orang-orang yang suka dengan buku. Itu dia. Dan kemudian tahun 2012, itu sudah di rumah sendiri, maka target kami adalah membeli rak-raknya, kemudian membeli buku-bukunya, dan itu baru hanya untuk dikonsumsi oleh rekanan-rekanan saja. Tapi setelah COVID, ketika teman-teman yang dekat dengan kami ingin membaca lebih banyak, ya udah, kenapa tidak kita buat TBM dengan buku yang sudah banyak dengan semuanya, akhirnya kita pun membuka untuk masyarakat. Kalau sebelumnya hanya untuk koleksi pribadi dan murid-murid serta teman-teman saja, maka setelah COVID kita buka untuk masyarakat yang ada di Kota Payakumbuh. Lanjut. Next. Nah, seperti yang disampaikan Unisri, dalam TBM itu memang harus ada program. Kalau tidak ada program, kalau tidak ada kegiatan-kegiatan, maka orang hanya sekedar membaca buku saja kemudian pulang. Dalam arti kata, kalau di sini orang minjam buku kemudian dia pulang. Tapi dengan mereka ada kegiatan, mereka meluangkan waktunya untuk kegiatan di tempat kita, di TBM kita, maka mereka juga akan memantau. Oh, ternyata ada buku baru. Oh, ternyata ada koleksi baru. Oh, ternyata buku-buku ini bagus. Dan mereka bisa ibaratnya menjadikan TBM kita sebagai rumah kedua mereka. Mereka bisa mengulik-ngulik buku-buku yang mereka inginkan. Nah, dengan program-program tadi, maka TBM akan menjadi hidup, TBM akan menjadi tempat yang tidak hanya seperti pustaka yang gudang buku saja, tapi memang dipenuhi oleh orang-orang yang silih berganti datang
mencari sesuai dengan buku yang diinginkannya. Next, lanjut. Selanjutnya. Nah, sekali lagi kita harus membuat program yang disukai semua orang. Program yang terutama pengurus dan yang suka terlebih dahulu. Pengurus yang sanggup terlebih dahulu. Jadi kita melakukan sesuatu yang bisa melibatkan orang menjadi bahagia. Dalam arti kata, kita tidak membebani orang dengan program kita. Kita tidak membebani pengurus-pengurus kita dan termasuk diri kita. Ketika kita tidak sanggup, maka tidak usah kita lakukan. Karena kalau kita memaksakan sesuatu yang membuat kita stres, akhirnya itu akan malah menjadi penyakit bagi kita. Maka buatlah program yang bahagia, program yang kita butuhkan, program yang sesuai dengan waktunya, sehingga apa yang kita lakukan memberikan kebermanfaatan untuk orang lain dan diri kita sendiri. Dalam arti kata, dengan TBM kita bahagia, dengan TBM kita bisa menjadi orang-orang yang selalu tersenyum, selalu memberikan kebermanfaatan untuk orang lain tanpa merasa terbebani. Karena hidup itu bukan beban, tapi hidup itu adalah sebuah kebahagiaan untuk mencari ridho. Oke, next. Nah, ini dia. 3 sisi yang harus ada di dalam mengurus TBM itu. Kita harus punya pengurus sebagai motor penggeraknya, kita harus punya anggota sebagai peran sentral untuk menjadikan TBM kita itu hidup, dan kita perlu donatur, perlu dana, perlu orang yang memikirkan uangnya dari mana. Dalam arti kata, akan banyak orang-orang baik yang akan membantu kita kalau kita juga berniat untuk kebaikan itu sendiri. Jadi jangan cemas, rezekinya dari mana, duitnya dari mana. Percayalah, kalau kita sudah menebar kebaikan, maka kebaikan itu memberikan kebermanfaatan untuk orang lain, maka penolong kita adalah sang pemilik segalanya. Oke, next. Paparan dari kami. Otomatis, mari kita baca buku, kita tambah ilmu sehingga kita menjadi santiang bana. Dalam arti kata, orang Minang adalah orang yang cerdas, orang yang menjadikan alam takambang jadi guru, indah ada buku, nyobue buku. Itu yang terpenting. Otomatis, buku itu adalah memang sumber ilmu, tapi sumber ilmu itu harus kita dapatkan ketika kita bahagia, ketika kita suka, ketika kita menjadi bersemangat untuk melakukannya. Demikian dari saya. Mohon maaf jika penyampaian tidak pada tempatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Uni Linda. Itu dia paparan dari para pemateri kita, sangat luar biasa sekali ya. Baik, sebelum kita memasuki sesi diskusi, izinkan saya dari tim FPLS sedikit menjelaskan tentang apa sih itu FPLS. Ya, baik. Jadi FPLS sendiri itu merupakan forum penggerak literasi Sumatera Barat. Kita baru terbentuk itu sudah di tahun 2022. Tapi untuk kegiatan-kegiatannya kita aktif di tahun 2023 gitu. Jadi komunitas ini merupakan wadah kolaborasi antar komunitas, antar pegiat, antar para pecinta literasi yang ada di Sumatera Barat, termasuk itu para penulis, sehingga nantinya dapat membuat literasi di Sumatera Barat dapat menjadi lebih baik lagi gitu ya. Baik, mungkin bagi teman-teman yang belum bergabung di FPLS, itu jika ingin bergabung dapat menghubungi saya ataupun dapat menghubungi Kak Najla yang jadi narahubung dari acara kita pada kali ini. Gitu ya. Baik, demikian penjelasan singkat tentang FPLS. Kita buka untuk sesi diskusi atau tanya jawabnya. Silahkan udah Uni, mungkin ada yang ingin mengaktifkan videonya ataupun bisa di kolom komentar. Baik, ada yang ingin bertanya kepada para narasumber kita? Oke, baik. Mungkin saya dulu ya yang ingin bertanya. Saya ingin bertanya kepada Unisri. Tadi di slide yang terakhir itu sempat ada foto Uni mendapat penghargaan ya Uni di tahun 2021. Nah, itu boleh ceritakan Uni penghargaan apa gitu. Oke, terima kasih Zikra. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada.
Lihat slide-nya. Iya, lihat tuh nih. Ini saya lupa menghapus. Ambil itu. Pada tahun 2021 ini mungkin pertama kami dapat 3 penghargaan yang dari nasional. Pertama, saya sendiri mendapat penghargaan Nugra Jasa Dhamma Pustaloka kategori masyarakat dari Perpustakaan Republik Indonesia. Ini adalah penghargaan tertinggi dari perpustakaan. Alhamdulillah saya mengembangkan minat baca di Kabupaten Agam. Dan imbasnya yang lain dengan gerakan-gerakan yang saya buat, alhamdulillah dapat penghargaan dari Perpusnas. Ini prosesnya panjang, nanti saya ceritakan. Selanjutnya ini tahun 2021 juga kami ikut lomba TBM kreatif rekreatif itu bersama Forum TBM. Di hari yang sama waktu itu kami lomba, akhirnya saya ikut di lomba di hari jam yang sama, akhirnya saya ikut di lomba perpustakaan. Sedangkan ketua rumah baca, kebetulan suami saya sendiri itu ikut untuk lomba TBM, rumah baca anak nagari, untuk lomba TBM kreatif rekreatif ini. Jadi di Hari Aksara Internasional itu juga ada Forum TBM dan Kemdikbud mengadakan acara. Selanjutnya pada tahun itu juga kami juga ikut kegiatan itu dari Ketua Rumah Baca tentang kegiatan pegiat literasi nasional. Kebetulan di Sumatera Barat beliau juga terpilih dari Rumah Baca. Sahabat Rumah Baca, teman-teman pegiat literasi, yang saya rasakan sampai pada kegiatan itu begini, dalam membangun sebuah taman bacaan itu, kalau menurut saya tidak ada yang pintar, tidak ada yang bodoh, tidak ada, kita itu semuanya sama, kita sama-sama bergerak, sama-sama melakukan kegiatan, tetapi mungkin kegiatan kita itu berbeda-beda. Saya yakin setiap taman bacaan itu atau forum atau apa memiliki visi misi, memiliki tujuan. Jujur, Rumah Baca Anak Nagari tidak pernah terfikir kami akan sampai seperti itu. Tidak pernah terfikir akan dapat anugerah, akan dapat TPM kreatif, akan saya bertemu sama Ani F. Noya, atau kegiatan-kegiatan itu tidak pernah terfikir. Kami cuma bergerak, berproses, bagaimana kata Ninda ya, dengan hati yang senang, dengan program-program yang kita buat yang jelas dan bermanfaat bagi masyarakat. Seperti saya bisa lihatkan, mungkin ya untuk saat sekarang, mungkin admin Rumah Baca sedang sibuk kuliah, mungkin tidak terlalu banyak posting kegiatan, tapi contoh ini kita bisa melihat contoh kegiatan-kegiatan yang kita bangun itu, mungkin dari sini juga Kak Zikra, di sini juga mungkin orang menilainya karena kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di RBAN. Ini contoh kegiatan-kegiatan kita. Saya lihatkan slide-nya sedikit saja. Mungkin dari sini juga akhirnya kita bisa mendapatkan seperti anugerah tersebut. Jadi intinya Kak, kita harus bergerak. Bergerak itu tidak bisa sendiri, tapi bersama-sama. Kita harus, kalau tagline-nya Rumah Baca kan, ayo bergerak, berbagi, dan berkolaborasi. Karena kita tidak bisa bergerak sendiri, kita harus berkolaborasi, dan kita juga harus berbagi untuk sesama. Jadi sebuah gerakan kita ini adalah gerakan bersama Kak Zikra. Sampai saya mendapat anugerah literasi
Nugra Jasa di Perpusnas, penghargaan tertinggi Perpusnas ini bukan karena saya sendiri, tetapi karena semua, bahkan teman-teman yang di dalam yang mendengarkan ini juga ikut mensupport saya, seperti ada Bang Denny, Bang Subhan, teman-teman Nilinda, semua yang di sini ini karena ikut juga mensupport, bukan sendiri kita, tapi kita ini karena support dari masyarakat banyak. Satu lagi di dalam kegiatan itu kita harus tulus, ikhlas, jangan ada merasa iri atau merasa tidak senang karena sebuah proses itu panjang. Allah akan menguji kita. Mungkin pas waktu bensin kita habis kita teruji, atau mungkin karena cuitan teman-teman di Twitter atau di Facebook atau di Instagram kita diuji, tapi cuekin aja, kita laksanakan aja, bergerak aja sesuai dengan porsi kita, dengan proses kita, dengan apa adanya kita. Dan mungkin kalau kami Rumah Baca Anak Nagari itu memang kegiatan itu yang kami share tuh memang betul-betul yang ada, yang baru atau yang apa gitu. Jadi suatu saat orang kok bisa, itu akan terjawab dengan gerakan-gerakan yang kita berikan. Karena kami juga tidak pernah berpikir untuk itu, Kak Zikra gitu. Jadi ibarat kata saya ini adalah perjalanan panjang kita yang beberapa tahun itu, ini mungkin balasannya dari Allah. Saya yakin semua taman bacaan bisa suatu saat seperti itu juga. Makasih, Kak. Baik, siap. Terima kasih Kak Sri untuk jawabannya. Intinya tuh bergerak, Kak, ya, gitu. Dan bergerak dan bersama-sama, gitu, Kak, ya, tadi Zikra tangkap poinnya. Semoga teman-teman yang lain, udah uni dari TBM yang lain, kedepannya juga makin termotivasi juga nih untuk mungkin saja bakal dapat penghargaan juga di tingkat nasional nantinya, gitu. Nah, oke. Tunggu sebentar, Zikra. Ini mungkin bisa membalas ini. Oke. Karena saya tadi lupa juga memperkenalkan diri ya. Iya. Saya Sri Eka Handayani. Betul. Biasa kalau di Rumah Baca dipanggil Bunda Sri. Kalau di saya juga aktif di Pramuka. Kalau saya sering mendengar gini, kalau saya dipanggil kakak itu biasanya kalau ada orang taman bacaan atau orang Pramuka. Kalau Bunda Sri otomatis orang dari Rumah Baca ya. Kalau Bu Sri baru di sekolah. Ini ada pertanyaan seperti Bu Devi Zahra. Izin bertanya bagaimana jika taman bacaan dikelola satu orang? Maaf saya mendahului pribadi, apakah tidak bisa maksimal? Kalau menurut saya bisa-bisa saja, tetapi sanggupkah kita? Awalnya kami juga sendiri. Saya berdua sama suami. Tetapi tidak mungkin kalau sanggupkah kita? Kalau kita sanggup, insya Allah coba gitu. Tapi kalau yang kami, kalau pertama kami emang sendiri, tetapi akhirnya orang jadi banyak, itu kegiatannya jadi bertambah, itu kalau Rumah Baca Anak Nagari sendiri itu tidak sanggup. Makanya kami ada, saya dengan suami, dengan keluarga, dengan teman, apalagi segi pendanaan itu saya, suami itu paling sering, dan keluarga. Gitu Kak Diva Zahra. Baik, sudah terjawab pertanyaan dari Kak Diva Zahra, Kak, ya. Jadi kalau sanggup bisa pribadi atau sendiri. Nah, cuman kalau tidak sanggup, kita nanti bisa bareng-bareng gitu dengan yang lainnya. Izin menambahkan, Zik? Ya, silakan Uni. Kalau rasanya ya berkaitan dengan mendirikan TBM pribadi itu, sebenarnya kita itu semuanya bisa gitu. Dengan catatan kalau syarat yang diberikan oleh pemerintah atau Perpusnas dan Perpusda gitu kan, sekitar 400 atau 300 sampai 400-an ya. 300 sampai 400-an jumlah buku yang yang ada di rumah kita itu sudah bisa kita menjadikan rumah kita sebagai TBM. Jadi tidak harus menunggu sekian ribu buku dulu. Kita berkegiatan saja, kita lakukan saja sendiri. Kami juga dulu sama dengan Sri gitu kan, hanya berdua dengan suami melayani para murid segala macam. Ternyata tiba-tiba ada teman yang mau gabung, dan itu tadi kita bentuk tim ketika kita bertemu dengan orang-orang yang sevisi dan semisi dengan kita gitu. Jadi memang kita mulai bergeraknya sendiri, dan kalau kita sanggup lakukan, tidak perlu harus menunggu buku kita sekian ribu.
300 atau 400 judul buku atau jumlahnya itu sudah bisa. Atau mungkin 100 buku saja kalau di rumah kita adalah orang yang suka buku, itu juga sudah bisa gitu. Dengan kita. Kalau kami nih di komplek ini yang menjadikan anak-anak itu suka baca buku adalah kami berkegiatan setiap sholat maghrib. Dari kami tinggal di sini di komplek ini dari 2012 itu dengan mengaji bersama. Karena dulu basic saya selama kuliah menjadi guru MDA, maka itu yang diberdayakan terlebih dahulu sampai akhirnya membentuk kegiatan-kegiatan yang punya kreativitas dan ide dari teman-teman semuanya yang sudah mau bergabung. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Linda. Jadi kalau untuk TBM, kalau untuk jumlah bukunya itu dengan jumlah 300 sampai 400 itu sudah bisa membuat TBM ya, mendirikan TBM yang ini ya. Baik, siap. Oke, kita alihkan dulu pertanyaan kepada yang raise hand ya. Kepada Uni Lili Hera, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau tanya ya sama ini yang di Pasaman, Bu Yeni. Nah, Bu Yeni, tadi saya perhatikan itu TBM-nya di Rumah Gadang ya, di Rumah Gadang. Nah, itu dibentuk ketika pasca bencana. Nah, gimana Bu Yeni secara psikis untuk menggembirakan anak-anak? Itu saya perhatikan tadi dari foto-fotonya anak-anak begitu gembira, begitu senang gitu kan. Padahal mereka baru selesai bencana. Jangankan bencana besar, bencana kecil saja, misalnya ada terjadi tabrakan atau apa di sekeliling kita, itu sudah membuat anak-anak trauma. Ini sebuah bencana besar loh itu. Nah, bagaimana cara trik Bu Yeni? Itu saja yang mau saya tanyakan. Sampai akhirnya terbentuklah sebuah TBM. Itu luar biasa sekali sampai ada datang duta baca Pak Golagong ke sana. Nah, itu saya mau tanya itu. Tadi nggak ada dikatakan itu. Nah, itu saja. Zik, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Uni Lili. Silakan Kak Yeni untuk jawabannya. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Hera tadi. Sebenarnya rumah baca kami ini bukan di Rumah Gadang ya, Bu. Rumah Gadang itu rumah gadang dari nenek moyang kami yang ada di depan rumah baca Ayatayo. Awalnya baca Ayatayo itu kami dirikan hanya memakai ruangan kami, yaitu ruangan yang bulan kemudian kami mendapatkan bantuan dari artis selegram yaitu dan bagaimana saya lakukan untuk mengobati rasa trauma yang sedang dialami anak-anak padahal masih dalam suasana pasca gempa. Ya, maka dari itulah ibu saya itu timbul ide untuk bagaimana saya bisa melakukan sesuatu hal yang baik agar anak-anak itu bisa mengobati rasa traumanya, yaitu dengan mengadakan seperti sebuah rumah baca. Kami melakukan sebuah program, kami menjalankan program-program itu mungkin bisa dikatakan setiap hari. Dan program-program yang kami lakukan itu kegiatannya tidak hanya itu saja. Kami melakukan beberapa macam program yang berkelanjutan dan juga ada kami kemarin itu didatangi oleh Bang Sepriadi yang juga alumni dari ISI Padang Panjang. Dia berinisiatif untuk datang ke Pasaman Barat. Dia juga mencoba untuk mengobati rasa trauma anak-anak dengan memberikan berbagai macam motivasi dan juga kami sebuah lomba dan kami juga memberikan hadiah-hadiah kepada anak-anak yang berupa hadiah kecil-kecilan.
Dan alhamdulillah beriringnya dan berjalannya waktu, rasa trauma yang dialami anak-anak itu sudah mulai hilang. Ya mungkin sampai saat sekarang ini rasa trauma itu belum hilang secara total, dan saya pribadi pun masih merasakan traumanya akan kejadian gempa dahsyat itu, tetapi saya tidak melihatkan rasa trauma saya itu kepada anak-anak, akan tetapi saya selalu memberikan motivasi kepada anak-anak dengan berbagai macam kegiatan yang kami lakukan di rumah baca, dan kami juga tidak bisa melakukannya sendiri-sendiri. Kami juga dibantu oleh berbagai macam pihak yang sudah pernah mengunjungi rumah baca, seperti Bapak Gol Agong, rekan-rekan dari Forum Pegiat Literasi Pasaman Barat. Juga kemarin itu kami dikunjungi oleh Bapak Bapak Sulaiman, dan beliau merupakan dosen dari IPI Penang Panjang. Ya, mungkin saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kak Yeni. Jadi intinya rumah baca yang di Ayatayo ini dibangun untuk trauma healing untuk adik-adik ya Kak ya. Dan juga itu didukung oleh berbagai stakeholder, berbagai pihak yang mendukung, mulai dari Bapak Sepriadi tadi, dan juga ada selebgram tadi ya Kak ya, yang menyumbang buku juga ya. Yang menyumbangkan rumah baca itu, yang membangun rumah baca. Yang membangun rumah baca, siap, baik. Baik, terima kasih Kak Yeni. Kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini kita di kolom komentar lagi. Ini dari Muhammad Iqbal. Izin bertanya kepada Ibu narasumber, saya kebetulan di rumah sudah mulai menyicil membeli buku dan berencana ingin membuat TBM. Sekiranya langkah awal apa yang mesti dipersiapkan Ibu? Gitu. Nah ini kira-kira Bang Muhammad Iqbal, pertanyaannya ditujukan ke siapa Bang? Oke, atau langsung ke Kak Yeni aja dulu ya. Oke, baik Kak, silakan Kak. Boleh. Oke, mungkin karena sudah ada buku-bukunya, langkah awalnya, kalau kami pribadi di Rumah Baca Ayatayo, langkah awalnya kami melakukan pendekatan kepada orang tua peserta didik dengan meyakinkan orang tuanya akan adanya rumah baca dan menyampaikan apa manfaat rumah baca bagi anak-anak. Kami mendatangi rumah-rumahnya, yaitu dengan mengajak anak-anak. Kami juga membuka lapak baca, yang mana anak-anak yang belum ikut bergabung di rumah baca, dengan adanya lapak baca tersebut, maka ada anak-anak yang termotivasi, dan alhamdulillah kami dengan melakukan lapak baca itu, anak-anak banyak yang ikut bergabung, dan juga dari teman-teman dari peserta didik yang ikut, mereka berinisiatif menyampaikan kepada teman-temannya, dan mereka mengajak teman-temannya untuk ikut bergabung di rumah baca tersebut. Mungkin ada tambahan dari Ibu Sri atau Ibu Linda. Ya, baik. Kalau dari Kak Yeni, berhubung memang taman bacanya yang memang diniatkan untuk tujuan trauma healing bagi anak-anak korban gempa, itu jadi selain bukunya dikumpulkan, juga diajak anak-anak untuk bergabung dengan kegiatan-kegiatan di rumah baca ini, Kak ya. Oke, mungkin dari Uni Linda, ada yang ingin ditambahkan, atau Uni Sri? Oke, Zik. Ya. Ini coba untuk menambahkan berkaitan dengan kegiatan yang harus kita lakukan itu, yang pertama yang harus kita lakukan dulu, di mana kemampuan kita dulu gitu. Apa yang kita bisa, apa yang kita punya keahlian di bidang apa untuk menarik minat dari orang-orang di sekitar kita agar bisa memanfaatkan buku-buku yang kita miliki, taman bacaan yang kita miliki. Artinya kita
kita itu kan tidak hidup sendiri. Kita hidup ada orang-orang yang dekat dengan kita, ada teman-teman yang dekat dengan kita. Nah, otomatis itu bisa menjadi rekan kerja kita untuk memulai pergerakan yang kita lakukan gitu. Mungkin hari ini yang seperti yang Umi sampaikan tadi, mungkin hari ini cuma 1 atau 2 orang, dalam arti kata kepada filosofi 5 jari ini yang harus kita ingatkan gitu. Karena kalau kita sudah bergerak, orang melihat, kemudian peran medsos yang disampaikan oleh Unisri tadi, maka itu akan menjadikan orang berpikir, oh ternyata kita ada. Nah, jadi dengan adanya kita tadi, otomatis itu akan memberikan efek yang luar biasa kepada masyarakat di sekitar kita. Jadi apa dulu kafaah kita? Kalau seperti Uni gitu kan, ngajar ngaji gitu, udah ngajar ngaji dulu. Kemudian bisa bantu anak-anak nulis cerpen atau bantu baca puisi, udah murid-murid kita ajak gitu. Dalam arti kata, kita memberdayakan diri kita untuk orang-orang terdekat kita dulu. Jadi kalau kita sudah terberdaya untuk orang-orang terdekat kita, maka otomatis bergerak kita itu akan nampak gitu. Jadi Uni masih ingat nih filosofi yang disampaikan seorang teman Arbi Tanjung, ya teman-teman mungkin pada sudah tahu dengan beliau gitu kan. Beliau mengatakan seperti ini. Kalau kita melakukan gerakan kita itu seperti kita melemparkan batu ke dalam air. Otomatis riaknya itu di sekitar kita dulu. Itu yang menjadikan kita kebermanfaatan kita di sekitar kita. Kalau riaknya sudah sekitar kita dulu, maka itu luar biasa geraknya untuk untuk orang-orang di luar kita gitu. Jadi triknya, lakukan apa yang kita bisa dahulu, jangan memaksakan diri. Kalau misalnya baru segitu kita mampu, maka berangsur, bangun tim, bangun orang-orang yang sevisi dan semisi dengan kita, otomatis insya Allah kita akan bisa bergerak bersama-sama. Seperti itu. Dan kami luar biasa ya, Sri itu sangat menginspirasi. Oh ternyata seorang Sri saja bisa, dengan kesibukan beliau seperti itu. Ya ini juga bisa seperti itu. Jadi otomatis dengan kita bergabung di sebuah komunitas, itu menjadikan kita mempunyai seperti ini tadi, ada ini triknya segala macam, itu bisa kita kita modifikasi untuk di tempat kegiatan kita sesuai dengan kemampuan kita tadi. Demikian tambahannya Zik untuk pertanyaan yang pertama ini. Baik, yang penting dari kitanya dulu bergerak ya Uni ya. Seperti orang melempar batu di kolam, riaknya di sekitar kita dulu gitu. Ya. Dari Uni Sri, ada tambahan Uni untuk pertanyaan Bang Iqbal? Oke. Terima kasih. Saya ingat kata Uni Linda tadi, saya sebelum menjawab ini, saya bertanya Uni Linda, kenapa ya saya juga ya termotivasi atau gimana ya? Pas Nilinda datang ke rumah baca saya, Sri, kami ke rumah baca anak nagari karena riaknya itu ke tempat sekelilingnya. Saya tidak pernah lupa dengan kata Nilinda. Karena orang di sekeliling kita merasakan manfaat. Untuk Muhammad Iqbal, betul kata Nilinda tadi. Tadi pertanyaannya kebetulan sudah punya buku bagaimana langkah awal. Pertama, niatnya dulu Iqbal. Kalau alhamdulillah Iqbal sudah punya niat untuk membangun sebuah taman bacaan, sudah pertama ada niat. Selanjutnya, betul, ada enggak orang yang satu genre atau seirama dengan kita? Kalau kita masih sendiri boleh gunakan juga medsos. Mungkin kita buka lapak dulu. Kita apa yang ada dari kita, kata Nilinda, kita manfaatkan. Seperti saya tuh hobinya dulu berpuisi. Jadi waktu anak ke rumah baca saya itu, ya saya tuh berpuisi, nyanyi-nyanyi, atau bercerita untuk anak supaya anak tidak bosan. Itu yang kita lakukan dengan buku-buku kita. Jadi untuk Iqbal silahkan Iqbal niat dan tujuannya sudah bagus, bangun jejaring, coba dari lingkungan terdekat dulu. Kalau lingkungan terdekat sudah bermanfaat, nanti insya Allah. Karena saya mendirikan rumah baca bukan seperti membalik telapak tangan juga. Bahkan dengan nada miring, sumbang itu udah biasa.
mungkin rumah bacanya bisa gratis paling sebulan 2 bulan. Bunda Sri kan guru, paling buka les gitu. Pernah saya dengar gitu. Tapi cuek aja karena kita tuh akhirnya orang tua merasakan, oh bukan buka les, rupanya emang ada les gratis tanpa dipungut biaya. Bahkan anak Bapak Kapolsek di tempat saya belajar di rumah baca saya juga. Beliau bayar uang ke saya bilang, saya nggak terima bayaran Pak. Atau, hah bener loh Bu Sri, gratis. Betul. Jadi apa yang itu tuh selain membaca, sebelum dia belajar bimbingan belajar, kita suruh baca dulu gitu. Jadi emang niat dulu. Jadi insya Allah Kak Iqbal bisa itu nanti kita juga bisa berkomunikasi. Namanya kita berkolaborasi ya nih Linda. Kita bisa berkolaborasi bersama-sama. Kebetulan tadi pertanyaan Kak Diva belum saya jawab. Berarti Bunda Sri merekrut pengurus kah? Awalnya rumah baca tidak punya pengurus, tetapi karena dia sudah besar, saya juga kepala sekolah juga guru gitu ya, nggak mungkin dong saya sempatkan diri menyampul buku karena syarat buku yang naik ke saya kebetulan sudah memakai sistem aplikasi di rumah baca yaitu Slim, sistem aplikasi perpustakaan. Jadi memang saya nggak sempat nyampul buku plastik atau mengasih label, makanya saya punya karyawan untuk melabel buku, menyampul. Bahkan waktu Bolagong datang ke rumah baca, beliau juga mengatakan, wah bukunya udah seperti di perpustakaan, sudah pakai label, sudah pakai plastik, sudah pakai barcode. Karena saya berpikir rumah baca ini lambat laun harus sesuai dengan perkembangan zaman, kita juga harus digitalisasi atau bagaimana sistem otomasi di rumah baca juga seperti di Perpusnas. Jadi memang saya juga merekrut pengurus, ada relawan dan ada yang karyawan. Kalau karyawan itu emang saya bayar. Kalau relawan itu pas waktu kita berkegiatan itu tentang itu. Mudah-mudahan Iqbal paham dan Kak Diva paham. Nanti kalau tidak kita bisa berdiskusi. Lanjut Kak Zikra, ini masih banyak pertanyaan nih Kak Zikra dari Amrullah dan lain-lain. Lanjut Kak Zik. Ya, kalau dedikasi berarti ya sama seperti ini Linda, yang penting lakukan dulu apa yang kita bisa dan jangan lupa itu peran medsos gitu nih ya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya ini dari Bundo Yasmi yang raise hand. Silakan Bundo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Ketiga narasumber ini memang betul-betul hebat. Sukses selalu gitu. Demi mencerdaskan anak bangsa, ya, berbuat banyak dengan masyarakat. Itu sangat diapresiasi sekali. Pertanyaan Bundo pertama, langsung aja lah untuk ketiganya ya. Kan di sana ada rumah baca. Saya yakin atau Bundo yakin bahwa di rumah baca itu ada buku pelajaran, ada buku faksi, ada buku fiksi. Nah, pertanyaan Bundo pertama adalah bagaimana cara memanage waktu saat anak datang rame-rame membaca, apakah ada dibatasi waktu sekian jam, dan kemudian apakah juga membantu mereka membuat PR atau apa gitu untuk anak-anak. Itu pertama. Yang kedua, saat ini kan seperti yang Eka sampaikan tadi, bahwa sudah mulai menggunakan aplikasi atau sistem digital. Nah, ke depan kita lihat saat ini kan juga sangat menyedihkan gitu ya. Bahkan toko buku terbesar di Indonesia pun sekarang tutup gitu ya. Karena orang sudah beralih ke e-book gitu ya. Misalnya Gunung Agung itu sudah tutup ya. Nah, mungkin bisa juga nanti kerjasama dengan itu kalau misalnya mereka mungkin sudah melelang buku atau gimana, itu perlu juga diikuti gitu. Nah, tentu ke depan
ketiga narasumber ini apakah sudah berpikir ke arah e-book? Ya, nah itu. Yang ketiga, pertanyaan Bundo, pada saat anak-anak, ini terutama anak-anak ya, anak-anak datang ke tempat baca, ke rumah baca, itu apakah jadwal mereka itu ditentukan? Misalnya pulang sekolah hanya sampai jam sekian, atau waktu libur hanya sampai jam sekian. Nah, kemudian bahan-bahan bacaannya itu mana yang lebih banyak faksi dan fiksi daripada bahan bacaan pelajarannya. Nah, itu mungkin yang Bunda tanyakan. Terima kasih ketiga narasumber hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pertanyaannya itu bagaimana mengelola waktunya? Apakah ikut membantu si anak ini juga membuat PR? Terus apakah waktunya anak-anak ini dibatasi datangnya? Terus juga apakah para pemateri kita sudah memikirkan untuk e-book juga ya, Bundo ya? Iya. Oke. Baik. Silahkan Kak Yeni dulu dijawab. Oke, yang pertama pertanyaan Bundo Yasmi tadi yaitu bagaimana cara memanage waktunya seperti jadwal anak-anak di rumah baca. Kalau di rumah baca kami, di rumah baca Ayat Ayo, karena di sini pada umumnya anak-anak yang belajar itu yaitu anak-anak usia TK dan SD, dan anak-anak tersebut banyak juga yang sepulang sekolahnya itu mengaji di luar seperti kayak tahfiz. Mereka itu dikhususkan oleh orang tuanya. Mereka itu mempunyai jadwal masing-masing dan jadwalnya juga berbeda-beda. Di sini seperti di rumah baca kami memiliki jadwal, contohnya seperti hari Senin dan Rabu. Kalau hari Senin itu karena saya juga mengajar di MTS, kadang-kadang juga pulangnya lama, dan di hari Senin kami liburkan untuk belajar di rumah baca. Dan juga hari Rabu, saya juga sibuk. Dan anak-anak itu kebanyakan mengajinya itu dari jam dari jam 4 sampai jam setengah 5. Maka saya berinisiatif untuk mengatur jadwalnya yaitu sekitaran mulainya itu jam setengah 4 sampai jam 4 lewat lah gitu kan. Karena juga anak-anak itu mengajinya di musola di dekat rumah. Kebetulan musolanya dari rumah baca itu kelihatan jika gurunya sudah datang dan anak-anak itu segera bersiap-siap untuk pulang gitu. Karena saya juga sibuk di sekolah, sebenarnya saya tidak istilahnya, bukannya saya mengatakan saya baru pulang sekolah, saya lelah, karena semangatnya anak-anak itu, karena anak-anak yang rame datang, saya juga termotivasi dan juga sangat bersemangat, dan saya merasa lelah yang saya rasakan itu terobati karena semangatnya anak-anak gitu, Bu. Mungkin tambahan lainnya dari Ibu Sri atau Ibu Linda nantinya, Bu. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kak Yeni. Kak Yeni tadi jawab dari segi apakah waktunya dibatasi, apakah waktunya diatur, bagaimana memanagenya. Jadi kalau untuk Kak Yeni itu memang di-manage Kak ya, disesuaikan dengan waktu pribadi Kakak juga, karena juga berprofesi sebagai guru. Baik, kepada Nilinda silakan untuk pertanyaan mengenai apakah di TBM-nya lebih banyak buku fiksi atau buku pelajarannya. Silakan Umi.
Baik, terima kasih. Terima kasih Bundo atas pertanyaannya, luar biasa ya Bundo ya. Begini Bundo, kami ya sama Sri, ini juga Linda juga, kami adalah juga guru gitu. Dalam arti kata kita punya tanggung jawab di ranah publik sebagai guru, dan makanya kami TBM kami bikin jadwalnya. Jadwalnya buka kalau Senin sampai Jumat itu dari jam 4 sore. Karena jadwal beraktivitas di sekolah sampai sore, SMP Islam Raudatul Jannah itu berkegiatan sampai sore, dari hari Senin sampai hari Rabu, dan Kamisnya nanti ada rapat lagi, kemudian Jumatnya ada MGMP lagi. Jadi padatnya kegiatan, maka kami buka ketika kami sudah ada di rumah semua. Dalam arti kata, memang seperti yang dikatakan Yeni tadi, ada kebahagiaan ketika kita sampai rumah, baru duduk, baru tiba-tiba anak sudah pada datang, Bu Umi pinjam buku. Nah, karena kami rumah kami kecil, sempit, maka kami memberikan layanan meminjam buku, membawa pulang ke rumah mereka. Dengan catatan mereka minjam selama 1 pekan dengan 3 buku dengan 1 kartu. Dalam arti kata, setiap anak dan orang tua siapapun itu bisa meminjam di TBM kami itu, bawa pulang, layanan bawa pulang. Mereka baca itu 3 buku, 1 kartu anggota. Jadi ada yang meminjam dengan mamanya, atas nama mamanya, papanya. Kalau mereka berempat, berarti mereka bisa minjam 12 buku. Bayangkan animo anak-anak itu ketika meminjam buku. Nah, kemudian ketika mereka membaca di rumah, ya kita biarkan saja. Karena tadi kan mereka rentang waktunya sudah tahu, dari jam 4 sampai jam 20.00. Jadi sampai malam ketika kita mengaji, setelah mereka mengaji, mereka kemudian baca buku, kita biarkan saja gitu. Dan kemudian kalau untuk hari Sabtu dan Minggu, karena suami tidak bekerja, liburnya hari Sabtu, maka Sabtu dan Minggu kami buka dari jam 8 sampai jam 20.00. Nah, di hari Sabtu Minggu lah kami berkegiatan yang memberdayakan teman-teman penggiat semuanya, teman-teman pengurus semuanya, dengan membuat program-program literasi Goes to Cafe yang melibatkan para penulis-penulis yang ada di Kota Payakumbuh, kemudian literasi 14 yang melibatkan remaja-remaja yang punya kecintaan terhadap literasi digital dan segala macamnya, itu kita rangkul. Kemudian literasi for kids yang bagaimana anak-anak itu bisa bermain bersama kami di sini. Kemudian apakah mereka belajar di sini? Ada buku pelajaran mereka di sini. Dalam arti kata, kita sebagai guru kadang kita berpikir nih, anak itu membaca kalau membaca buku pelajaran. Itu pemikiran kita sebagai guru, pemikiran kita sebagai orang tua. Tapi kalau misalnya kita melihat buku-buku yang ada itu, ternyata begitu banyak nilai-nilai pembelajaran di sana, seperti buku yang disumbangkan para donatur itu, ada yang buku berkaitan dengan sains. Sains dalam arti kata, mereka memahami pelajaran itu dari visualisasi mereka. Jadi kita ada malah buku-buku pelajaran yang buku-buku yang berhubungan dengan pendidikan itu kami letakkan di rak bagian belakang. Karena anak-anak merasa tidak minat dengan itu. Kita memberikan buku-buku yang membuat anak minat bacanya bagus gitu. Malah yang mereka yang mulai datang kemari dulu baca buku komik Naruto, baca buku komik Conan gitu. Kemudian berangsur-angsur membaca buku-buku yang bergizi lainnya gitu. Seperti itu. Jadi membaca dulu, kami biasakan dulu membaca sesuai dengan buku yang mereka sukai, buku yang mereka cintai. Maka ketika mereka sudah suka membaca dan mereka suka dengan buku, akan kita arahkan untuk membaca buku-buku yang lebih bergizi lagi dan lebih bagus lagi untuk masa depan mereka. Seperti itu. Terima kasih, kita kembalikan. Baik, itu dia. Jadi intinya lebih banyak fiksinya, Bunda ya. Gitu. Malah itu dimulai dari komik, kemudian beralih ke buku-buku yang lebih bergizi lainnya. Baik, siap. Untuk pertanyaan mengenai apakah bisa dialihkan ke e-book, Bundo ya, untuk TBM-TBM yang ada saat ini. Nah, mungkin bisa dijawab oleh Kak Sri. Oke, sebelumnya terima kasih Bundo Yasmi. Bundo Yasmi adalah pengawas SMA di Kabupaten Agam ya. Terima kasih. Bundo, pertanyaan Bundo ada 3. Kebetulan, apakah ada jadwal membuat PR-nya di Taman Bacaan? Kalau kami Rumah Baca Anak Nagari, itu ada namanya Bindal Grass itu, bimbingan belajar. Terlihat itu Kak Zikra?
Ya, kami memang anak-anak membuat PR di rumah baca karena begini Bun, rumah baca anak nagari itu Eka slideshow kan. mau di slideshow lagi? Oke Bundo. Oke, bentar. Nanti juga bisa dikirim ke Bundo. Bentar ya. Sip. Udah terlihat? Bentar. Oke. Oke, terlihat Bundo? Tinggal nunggu tulisannya. Bentar ya. Kami di rumah baca itu memang ada namanya bimbingan belajar gratis Senin sampai Sabtu. Bundo di rumah baca anak nagari dulunya kami itu mulai saya pulang sekolah kita buka tuh dari jam 8 pagi Bun. Senin sampai Minggu tuh dari jam 8 karena saya punya karyawan. Ada orang di rumah baca. Karena pengunjungnya banyak ke rumah baca, nanti takutnya kan orang sudah ke rumah baca nanti itunya nggak ada, orangnya nggak ada. Jadi memang kami dan suami bertekad ada orang di sana dan emang orangnya itu yang namanya karyawan itu berbeda dengan relawan. Karyawan itu memang kami gaji ya. Jadi kita ada bimbingan belajar. Biasanya tuh saya sebelum jadi kepala sekolah itu bersama adik-adik relawan itu jam 4 sore itu udah mulai anak-anak datang. Tapi karena saya karena udah dibuka dari jam 8, kadang anak-anak tuh jam 11 itu belajarnya sama adik relawan dan karyawan rumah baca. Kalau dia mau buat PR, seperti dengan Kak Mona, Kak Fanianya, Kak Delanya, dan lain-lain. Jadi di sini kami juga adanya lain kalau mau buat PR boleh. Sampai sekarang di rumah baca anak SMA kan ada tugas komputer. Kebetulan rumah baca punya komputer. Jadi silahkan bisa buat tugas, bisa print tugas juga di sini. Kita memanfaatkan WiFi juga, jadi bisa. Jadi untuk membuat PR ya, untuk diskusi juga bisa. Alhamdulillah rumah baca juga sudah besar ke samping, bisa dimanfaatkan. Kebetulan karena ada karyawan, makanya kita bisa dari pagi. Jadi buat PR itu ada. Jadi dibantu seperti saya, kalau bahasa Inggris bisa sama suami, dan juga adik-adik relawan yang lainnya. Itu kita kelompokkan. Bahkan dulu Bun, kita buka sampai dapur, ruangan semuanya untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, SMP sampai ke teras rumah. Kami seperti itu. Selanjutnya berpikir tentang e-book. Itu harus difikirkan. Kenapa? Kalau sekarang rumah baca nagari hanya bisa punya e-book yang bisa diakses di komputer rumah baca. Tetapi kita suatu saat harus ada ahli wahana. Seperti tidak mungkin rasanya mungkin dengan ahli wahana seperti infografis atau dengan storytelling itu sudah kita lakukan, tapi kita baru memakai punya misalkan Let's Street, bukan punya kita pribadi. Suatu saat itu sangat kita butuhkan. Tetapi ada tapinya Bun. Yang namanya rumah baca kita memang betul-betul mendekatkan anak kita dengan buku bahan bacaan kita. Sekali-sekali kita dengan bacaan yang sudah diahli wahanakan, seperti minggu lalu kami menggunakan buku storytelling dengan buku yang sudah diahli wahanakan, tetapi bukan buku kami, tetapi dengan buku lain gitu. Itu harus kita pikirkan. Bagaimana kalau suatu saat kita bisa ya seperti tadi dengan Ipusnas dengan itu, mungkin kita harus pakai website yang lebih bagus. Kita rumah baca anak nagari punya website, tetap masih sederhana, tetapi untuk ke depan memang kita harus memikirkan apa sih ahli wahana, tetapi kita tidak boleh meninggalkan yang namanya buku hard kita. Karena di taman bacaan kami, mungkin sama dengan Nilinda, sama dengan Kak Yeni, kita yang kalau kami ada menerima donasi buku bahan bacaan, buku pelajaran yang tidak dipakai itu masih. Karena
anak-anak yang belajar itu seperti orang tryout sekarang untuk masuk perguruan tinggi itu banyak juga yang meminjam dari sini karena dia tidak punya buku, dia tidak ikut bimbel, jadi meminjamnya ke sini ada. Tapi buku yang di depan, kan gitu ya. Buku yang paling depan tuh emang buku cerita anak Nilinda, itu buku itu. Tapi kalau rak yang kami banyak rak yang dekat dapur atau rak belakang itu baru rak untuk pelajaran. Karena itu kurang gimana ya? Mungkin anak tuh karena di rumahnya nggak ada buku cerita, Bun. Jadi buku bacaan pelajaran mah agak ke belakang ya Nilinda, bukan terdepan dia gitu, Bunda. Itu mungkin ya jawabannya, Bun. Ya, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Kak Sri untuk jawabannya. Baik, ini kita masih ada beberapa pertanyaan lagi di kolom chat. Oke, bisa kita kejar sebelum waktu berakhir di jam 22.00. Baik, itu untuk pertanyaan selanjutnya ini ada dari Bang Amrullah kepada Kak Sri, bagaimana cara membuat TBM ini aktif dan diminati serta berkembang kalau di wilayah pedalaman gitu. Baik, Kak Sri silakan. Terima kasih Kak Amrullah, bagaimana kita supaya TBM ini aktif dan berkembang di daerah pedalaman. Suatu taman bacaan prinsipnya menurut saya pertama itu ya bermanfaat ya. Bagaimana TBM kita itu bisa aktif otomatis yang datang ke taman bacaan itu merasa bermanfaat. Karena dia merasa bermanfaat makanya dia datang ke taman bacaan kita. Apa yang membuat dia aktif itu adalah program kreatif inovatif dari kita. Kalau tidak ada program, orang mungkin malas aja minjem buku ke taman bacaan. Paling dia minjem buku, akhirnya dia bawa pulang. Bagaimana kita membuat rancangan program, misalkan anak itu udah bosan nih, 15 menit wajib baca, sudah capek juga dia baca buku, capek. Itu ya kita adakan permainan tradisional kebetulan kami adanya permainan tradisional di taman bacaan. Selain itu, bagaimana kita, yuk movie edukasi, menonton kita. Setelah itu, apa yang kita lakukan? Kalau anak-anak bosan, yuk dengar Bunda bercerita dulu. Atau saya ada relawan kami, kebetulan ada guru TK, saya cerita, Uni, ini anak-anak udah bosan, dia pingin mendengar Uni bercerita, ini kita buat variasi-variasi, kita buat program-program yang lebih menarik, Kak. Kalau misalkan hobi anak kita berpuisi, ya berpuisi. Tergantung hobi anaknya apa. Karena sebagaimana, nih Nilinda kan ikut nih Merdeka Belajar ya, ikut narsum gitu ya. Jadi apa mau anak itu, misalkan anak itu sukanya di audio ya, yang sesuai dengan itu yang kita berikan. Anak itu hobinya di visual ya, yang buku visual. Kebetulan sahabat rumah baca di mana saja berada, di rumah baca ini mulai buku e-book, mulai buku misalkan pop up, buku bergambar lainnya ini ada gitu. Jadi apa yang anak suka kita lihatkan. Oh dia misalkan sukanya visual, oh dia anaknya kinestetis gitu. Jadi kita sediakan juga bahan bacaan yang seperti itu atau apa yang dia minati. Jangan dipaksakan karena membuat anak datang ke rumah baca aja udah bagus kalau menurut saya kan. Kadang anak-anaknya itu juga bosan nggak mau. Jadi program yang penting Kak Amrullah. Agar diminati program. Kalau anak mulai bosan, alihkan ke yang lain. Jangan monoton. Jadi insya Allah kegiatan kita itu akan bisa berkembang. Itu ya Kak Amrullah. Baik, siap. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Kak Herlina Ohi dari Gorontalo. Masya Allah, jauh ya. Tadi kebetulan juga ada kakak dari Bengkulu tadi kalau nggak salah. Alhamdulillah. Oke, pertanyaannya, apakah dibutuhkan izin dari pemerintah setempat untuk membentuk TBM? Nah, ini kepada Unilinda, dipersilakan untuk jawab. Terima kasih Zikra atas pertanyaannya dan kakak yang dari mana ya tadi ya? Berkaitan dengan izin itu perlu. Karena kalau tidak ada izin, kita ini kan akan menghadirkan orang yang ramai. Orang yang banyak, apalagi yang kami yang tinggal di komplek, otomatis kita berhadap-hadapan, jalan sempit,
maka otomatis kita harus minta izin ke pihak aparat setempat, kita harus minta izin kepada Pak Lurah dan penanggung jawab di daerah tersebut. Apakah akan dikeluarkannya surat izin, itu terserah mereka. Yang jelas kita melapor dulu, kita minta mereka tahu kita punya tempat yang bisa dimanfaatkan untuk masyarakat setempat gitu. Karena kalau misalnya kita tidak melapor, otomatis nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena kita mendatangkan orang banyak, parkir yang mungkin banyak yang berdatangan, motor segala macam, apalagi kalau kita sudah melakukan kegiatan yang menghadirkan banyak orang tadi gitu. Nah, itu sangat perlu sekali gitu. Ibaratnya itu sudah aturan dalam pemerintahan kita ini, kalau kita sudah berkumpul bersama-sama memang kita harus melakukan kegiatan. Nah, menambahkan yang ditanyakan Amrullah tadi, benar yang disampaikan oleh Unisri, Bunda Sri, kita memang harus buat program yang ibaratnya program itu memang menjadikan orang-orang di sekitar itu menjadi nyaman. Contoh nih kami kemarin gitu kan, selama bulan Ramadan, apa ya kegiatan kita selama bulan Ramadan? Udah kami bikin kue bersama gitu kan. Dalam arti kata, daripada bikin kuenya di rumah masing-masing, otomatis pengurus dan anggota serta anak-anak kami bikin kue lebaran bersama yang anak-anak terlibat, semuanya terlibat dan mereka happy, mereka bahagia gitu kan. Dan akhirnya nanti pulang bawa kue lagi nih. Nah, seperti itu gitu. Siapa yang nyumbang tepungnya, siapa yang nyumbang itunya, minyaknya segala macam. Nah, itu peran kita di rumah itu memang terutama kita yang punya TBM, suami istri itu memang harus satu solid dulu. Itu dia. Yang pertama karena kita kan buatnya di rumah kita sendiri. Otomatis kita harus solid dulu, saling mendukung karena kalau tidak ada dukungan dari orang yang paling dekat dengan kita, semua akan nihil. Bayangkan kalau misalnya kita bikin kue lebaran di rumah gitu kan, rumah berantakan, tepung berserakan, datang-datang nanti suami kita pulang kerja atau ibaratnya kalau Pak Amrullah istrinya nggak nyaman dengan orang ramai-ramai atau segala macam, otomatis itu tidak akan jalan program. Terus seperti yang dikatakan Unisri, ketika bosan dengan program yang ini, maka kita alihkan program yang lain. Kreativitas itu kita perlu dan kita punya ide-ide yang bisa kita bagikan secara bersama. Seperti itu. Demikian Zikra. Terima kasih. Oke, ke pertanyaan selanjutnya ini dari Kak Lulu. Aku udah punya 300-an buku, tapi kebanyakan isinya fiksi alias novel teenager adult. Apa TBM harus dari banyak genre? Targetnya harus anak-anak ya, gitu. Oke, bisa Kak Sri? Silakan. Oke. Kak. Ya. Terima kasih Kak Lulu. Sudah punya 300 buku, bisa untuk mendirikan TBM. Apakah harus genrenya anak-anak? Tidak. Itu tergantung kita. Kebetulan saya adalah guru SD ya. Jadi yang di tempat saya ini awalnya anak sibuk dengan gawainya, makanya yang paling utama itu, yang paling banyak itu awalnya anak-anak. Tetapi setelah itu ada mahasiswa, ada lansia, ada itu kita buku apa saja boleh Kak. Tidak harus buku anak. Apakah perlu banyak genre? Kalau menurut saya ya sesuai dengan dibutuhkan. Siapa yang akan datang? Selain itu Kak, kami saya tambahkan sedikit di Rumah Baca Anak Nagari ini meminjamkan buku kepada orang itu bukan hanya 3 buku, 10 buku, tidak. Kami mana taman bacaan yang akan belajar membuat taman bacaan, kami bahkan pinjamkan 500 buku atau 400 buku. Dengan berbagai, bahkan untuk satu orang, kalau emang anak itu betul-betul rajin kali bacanya, bahkan kita pinjamkan 30, ada 30 buku gitu dalam 1 minggu. Kalau emang gitu, kalau awalnya kah di kartu anggota kami buat cuma 3, tetapi karena orang tuanya tidak sempat ke sini juga kayak itu, jadi kakak emang perlu juga buku dengan genre yang lain juga perlu. Satu lagi tadi saya menambahkan sedikit tentang izin. Izin itu sangat diperlukan Kak, karena saya merasakan sendiri Rumah Baca Anak Nagari itu kalau kita ada izin, ada kolaborasi mulai dari Jorong atau lurah ya, Jorong, kecamatan, Nagari semuanya, proses kita pun akan lebih mudah karena saya membayangkan dulu waktu itu saya cuma ada 2 jam, ada
dari Balai Bahasa datang untuk survei tentang taman bacaan. Dalam waktu 2 jam itu kita karena sudah berkolaborasi, dia perlu Babin Kantikmas, perlu Babinsa, perlu orang Nagari, perlu masyarakat. Kalau kita sudah berkolaborasi, dalam waktu singkat itu kita bisa juga mengumpulkan masyarakat-masyarakat di tempat kita. Dan kalau kita sudah itu, izin itu sangat dibutuhkan. Kalau nanti kakak-kakak seperti kami ikut lomba TPM misalkan, atau kakak mau ikut Nugra Jasa seperti saya kemarin, juga perlu izin. Semuanya itu kalau apa kata Nilinda, kalau kita tidak izin orang nanti parkir bagaimana? Jadi karena kita membuat keramaian, izin itu harus ada, dan itu suatu bentuk legalitas kita. Karena izin itu kan nanti kan izin domisili, berarti itu adalah bentuk dari legalitas kita. Terima kasih Kak. Halo Bang Dedi. Terima kasih Kak Sri untuk jawabannya. Ini di bawah tidak ada pertanyaan lagi, cuma mungkin ada beberapa penyampaian dari beberapa teman-teman ya. Ini ada Kak Novia SR. Komentarnya ini bagus komunitasnya, lebih bagus lagi kalau bisa dikembangkan tak hanya dengan mendirikan rumah baca, mengingat literasi itu maknanya cukup luas gitu ya. Semoga sukses untuk literasi sumber ke depannya. Ya, jadi untuk komunitas FPLS sendiri Kak, ini kita memang tidak hanya tentang TBM gitu. Kita juga di sini ada penulis juga yang tergabung. Jadi memang ini kebetulan memang event perdana kita. Jadi kita memutuskan untuk membuat webinar tentang TBM dan kiat mendapatkan buku. Nah, insya Allah nanti akan ada kegiatan-kegiatan lanjutan dari Forum Penggerak Literasi Sumber gitu. Ya, jadi intinya ini wadah kolaborasi pegiat literasi yang ada di Sumbar gitu. Oke. Izin bicara sebentar boleh itu? Oh iya nih Linda, silakan nih. Terima kasih Zik. Ini untuk klarifikasi sebenarnya ya. Klarifikasi di flyer itu kan pendiri Pustaka 22 gitu. Ini sejarah sedikit ya. Karena yang mendirikan Pustaka 22 itu sebenarnya dimulai dari Medan dulu. Dari Medan dulu, suami udah Agus, beliau yang punya taman bacaan dengan teman-temannya di kampus, di Padang Bulan dengan nomor rumah nomor kosannya 22, nomor rumahnya 22, maka dinamakan Pustaka 22. Jadi pendiri sebenarnya adalah Uda Agus, kita adalah pendukung utama. Nah, seperti itu gitu kan. Dan ketika kami menikah, maka kami punya mimpi yang sama, punya pustaka yang sama, maka namanya lah Pustaka 22. Jadi kalau dikatakan apakah pendiri Pustaka 22 yang pendiri utama sebenarnya suami gitu. Itu mungkin sedikit ralat dari flyer-flyer yang dibuat itu ya Zik ya. Tapi kalau pengelola ya pengelola gitu. Nah, kemudian untuk tambahan kepada tadi si kakak yang punya bukunya novel saja atau segala macam, betul kata Kak Sri, kita harus mempunyai buku yang beragam. Dan satu lagi ya yang setelah dipelajari gitu kan, selama mengelola TBM ini yang lebih serius, lebih fokus, itu kalau kita bikin kegiatan untuk anak-anak, emak-emaknya ikut. Itu yang terjadi gitu kan. Kegiatan kita bikin kegiatan, kita buat acara untuk anak-anak, emak-emaknya ikut. Kakak-kakaknya ikut. Sampai bapaknya pun ikut. Tapi kalau kita bikin kegiatan khusus untuk emak-emak, anak itu kadang yang datang, ini yang pengalaman kami ya, yang datang itu cuman 1 atau 2 orang. Dan kemudian karena di situ buku-buku novel yang ada, kenapa tidak kita berdayakan remaja-remaja itu sendiri? Karena remaja itu mereka yang seperti yang disampaikan Kak Uniski tadi, ada alih wahana. Bagaimana mereka bisa membuat drama dari novel mereka, memanfaatkan gadget mereka, segala macam, begitu banyak kreativitas. Kalau misal di lingkungan kita begitu banyak remajanya, sehingga bisa diberdayakan program-program yang seperti itu. Seperti yang kami lakukan ketika ada pelatihan komik, itu narasumbernya bukan
ahli komik yang luar biasa, tapi kami yakin setiap anak punya potensi, sehingga yang menjadi pelatih komik itu adalah anak SMP. Bayangkan anak SMP yang memberikan ilmunya kepada anak-anak SD. Kemudian anak SMP yang punya kemampuan membuat handicraft, mereka yang memberikan layanan. Jadi ibaratnya seperti yang kita sampaikan, siapa yang bisa menjadi narasumber dalam kegiatan kita itu, meskipun anak itu anak SD sekalipun, tapi mereka punya kemampuan untuk audiens memberikan materi kepada orang banyak, udah kenapa tidak kita beri kesempatan? Karena mereka akan menjadi orang hebat pada zamannya nanti gitu. Seperti itu mungkin kiat-kiat bagaimana kita membuat program dengan segala keterbatasan yang kita miliki. Kalau untuk Bunda Sri, beliau itu sudah melaju gitu. Melaju dalam arti kata ibaratnya beliau itu udah pesawat yang pesawat yang kualitasnya Garuda gitu. Nah, kita lakukan saja sesuai dengan apa yang kita bisa, apa yang kita mampu, karena bergerak saja terus, insya Allah ketika kita terus bergerak, orang merasakan kebermanfaatan kita, maka akan ada pesawat-pesawat yang banyak yang akan menjadikan negara ini menjadi lebih maju lagi. Dari mulai kita yang bergerak di tempat-tempat kita yang sederhana dan kecil. Demikian, terima kasih Zikra. Baik Uni, ya jadi dirawat Uni ya, bukan peneliti tapi pengelola ya. Siap. Mohon maaf sebelumnya Uni. Oke. Untuk di kolom komentar, ini mungkin ada saya baca satu-satu Kak ya. Ini dari Rumah Baca Wensia. Itu untuk yang ingin mengadakan pertemuan langsung, itu nanti bisa di chat Kak ke ke narahubung kita, ke Kak Najla, nanti akan digabungkan ke grup FPLS. Nah, nanti kita akan mengadakan pertemuan di sana, gitu ya. Bisa kita rencanakan pertemuan di sana, gitu. Baik, dan ini juga ada ucapan terima kasih dari para peserta. Ya, terima kasih. Ini ada yang dari Jember juga. Halo, dari Jember. Dan juga ada yang dari Depok. Senang sekali ternyata webinar kita kali ini tidak cuma mencakup Sumbar aja, tapi juga sampai jauh ke pulau-pulau lainnya. Alhamdulillah ya. Baik, berhubung ini jam sudah menunjukkan pukul 21.59, mungkin ada penutup dari para narasumber sebelum kita menutup webinar kita pada malam hari ini. Dari Kak Yeni Eliza, silakan Kak, mungkin ada penutup dari Kakak. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih. Mungkin kiat-kiat dari membangun TBM itu yang paling utama yaitu adalah niat yang tulus dan ikhlas, dan juga tetap semangat. Mungkin sekian dari saya. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan Kak Asri, kata-kata penutupnya. Masih mute, Kak? Masih mute? Terima kasih. Literasi adalah jalan panjang dan sunyi, usir rasa bosan dan kesendirian, nyalakan semangat dan tetap semangat. Ayo bergerak, berbagi, dan berkolaborasi. Mantap. Silakan. Oke, terima kasih Zik. Luar biasa nih narsum kita yang berdua nih. Tambahan saja sedikit ya. Bergeraklah dengan bahagia, karena bahagia itu adalah kunci sebuah kesuksesan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk para narasumber kita yang luar biasa. Dan terima kasih juga kepada para kakak-kakak dan abang-abang yang sudah menjadi peserta di webinar kita pada malam hari ini. Semoga dapat menjadi ilmu yang bermanfaat ke depannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, saya selaku moderator mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah ada foto pertamanya? Oh iya, fotonya. Siap, siap. Siap, boleh. Kita foto dulu ya. Oke, silahkan. Yang ngambil fotonya udah Ali sih. Udah Ali, standby udah Ali. Sudah? Oke. Baik, silakan Aba-Aba udah ya. 1, 2, 3.
Oke. Slide 2. Baik, mungkin bisa L ya, literasi, logo literasi. Ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, siap. Baik, terima kasih Dali. Zikra, Ya, ya Kak Najla. oh ini kakak mau ngomong aja. Kalau ada jadi teman-teman yang mau gabung di FPLS bisa hubungi saya di nomor 0831 438 18 792. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Ica. Jadi Kak Ica ini beliau narahubung dari acara kita kali ini yang hanya bergabung di FPLS. Bisa hubungi Kak Ica di 0831 438 18792. Oke, baik. Ya, saya tutup. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.